Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan tentang matriks. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana matriks menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk penyelesaian persamaan linear. Persamaan linear seperti ini. Ya. A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah A13 kali X3 tambah A14 dan seterusnya, ya, sama dengan B1 ya, B2 dan seterusnya. Oke. Itu bentuk persamaan linear seperti itu. Nah, kemudian biasanya bentuk persamaan linear dituliskan dalam dalam tiga matriks, ya. Jadi ada bagian matriks A, kemudian matriks X dan matriks B. Matriks A itu adalah matriks pertama yang dikalikan dengan matriks keduanya, itu adalah matriks X. Tentu kalau untuk perkalian matriks berarti kolom pada matriks pertama itu jumlahnya sama dengan baris pada matriks yang kedua. Nah, di sini kita bisa tuliskan bentuk matriksnya itu seperti ini, ya. Seperti ini. Itu adalah bentuk perkalian matriks A kali X sama dengan B. Nah, kemudian ya matriks A itu seperti yang kita lihat di sini. Matriks A itu yang bagian depan ini. Kemudian matriks X itu yang ini, ya. Matriks B itu yang ini, ya. Oke. Kemudian kita belajar matriks sebelumnya bahwa perkalian matriks bisa kita sisipkan matriks inverse, ya. Baik itu di sisi kiri maupun sisi kanan. Dalam perkalian matriks kita sisipkan matriks inverse A itu. Kemudian ya, matriks inverse A ini yang ini, perhatikan yang ini, dikali dengan AX, ya, sama dengan matriks A lagi inverse dimasukkan pada yang bagian kanan dikali dengan B. Maka kita bisa mengatakan A inverse kali A itu sama dengan 1, ya. Kita kemarin sudah belajar tentang bentuk-bentuk sifat perkalian matriks di video sebelumnya, ya. Sehingga I kali X ya, sama dengan A inverse kali B, ya. Jadi yang bagian yang ini dia menjadi I, kan, yang ini. Dia menjadi I. Ya, sehingga X sama dengan, bisa kita katakan X sama dengan A inverse kali B. Seperti ini, ya. Jadi I itu kan matriks identitas atau sama dengan 1. Bisa kita mengabaikan tanpa menuliskan matriks I. Oke, kemudian oleh karena itu, ya, bentuk inverse matriks, ya, dari koefisien dan matriks yang dikalikan dengan B, kita bisa mencari determinan matriksnya sebagai solusi dari X. Nah, contoh di sini ada sebuah bentuk persamaan linear, ya. Nah, bagaimana kita disuruh mencari nilai X-nya, gitu, ya. Ada X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 4.
kemudian 3x1 minus 4x2 ya, kurang 2x3 sama dengan 2, dan seterusnya. Itu kita ingin mencari nilai x nya gitu ya, x1, x2, dan x3. Maka kita coba menggunakan bentuk persamaan yang kita sudah peroleh tadi. X sama dengan A inverse kali B ya. Kalau seperti ini kan berarti A nya itu 1, 2, 1 ya, matriks ini. Untuk A itu yang ini, kemudian ini adalah X nya, sedangkan ini adalah B nya gitu ya. Sehingga ketika kita masukkan dalam bentuk persamaan ya, persamaan ini kita ingin mencari X nya ya, maka kita cari dulu A inverse nya, kemudian dikali dengan matriks B. Kita sudah tahu cara mencari inverse dari sebuah matriks. Yang pertama kita cari dulu determinannya ya. Ini kita cari determinannya, kita dapatkan sekian. Kemudian kita cari dulu kofaktornya, ini masing-masing. Kita mendapatkan kofaktor dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan seterusnya. Ini kofaktornya yang ini. Ini bagian kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Setelah kita dapat kofaktornya seperti ini ya, yang C ini, kita dapatkan kofaktor, kemudian kita mencari adjoinnya ya. Adjoin dari A itu adalah kofaktor di transpose. Jadi kofaktor ini kita transpose menjadi seperti ini. Ya, ini adalah adjoin A. Dan inverse A, inverse matriks A itu adalah adjoin A dibagi dengan determinan matriks A. Sehingga hasilnya seperti ini. Maka A inverse-nya kita sudah dapat, tinggal kita kalikan dengan B. B-nya tadi 4, 2, minus 1 ya, yang ini ya. Yang ini 4, 2, minus 1. Oke, kemudian sampailah kita peroleh hasilnya. Ya. Kita peroleh hasilnya adalah sebesar mana tadi? 2 minus 1 ini ya. Ini ya. Ini kita kalikan dengan 42 minus 1 tadi mana? Ini ya. Ini dikalikan ya. 42 minus 1. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya X1, X2, X3 adalah 2, 3, minus 4 ini. Maka X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3, X3-nya adalah minus 4. Oke, itu salah satu cara untuk menyelesaikan bentuk persamaan linear menggunakan matriks. Kemudian kita akan bahas tentang teknik atau metode Gaussian eliminasi ya untuk menyelesaikan bentuk persamaan linear. Jadi ini metode lagi yang berhubungan dengan matriks untuk digunakan sebagai penyelesaian ya, salah satu cara penyelesaian bentuk persamaan linear. Jadi matriks seperti ini ya, yang kita ambil, kita ingin mencari X-nya ya, X1, X2, X3 dan seterusnya. Yang diketahui adalah bagian sini dan bagian ini ya, atau AX sama dengan B. Yang kita ketahui matriks A dan matriks B-nya. Sehingga yang nanti digunakan tuh hanya
bagian matriks A dan matriks B-nya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian penulisannya seperti ini ya, memang seperti ini nanti penulisannya. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya. Contoh, kita ingin menyelesaikan bentuk persamaan linear ini ya. Nah, itu berarti ini matriks A-nya, ini matriks B-nya ya. Yang ini matriks X-nya ya. Nah, sehingga kita tinggal cukup mengambil matriks A dan matriks B, kita gabung menjadi seperti ini. Oke. Nah, Gauss eliminasi ya. Jadi kita menggunakan metode Gauss eliminasi, berarti kita mengeliminasi atau menghilangkan sesuatu gitu. Yang dihilangkan adalah elemen-elemen yang ada pada matriks ini yang nantinya bisa membantu kita dalam menyelesaikan bentuk persamaan linear tersebut. Nah, bagaimana cara mengeliminasi elemen tersebut menjadi angka 0? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi cara menyelesaikan bentuk persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gaussian ya, seperti ini ya, untuk matriks square atau matriks kotak atau matriks kuadrat gitu ya, seperti ini 3x3, 2x2, 4x4 dan seterusnya. Yang seperti ini kita yang akan dilakukan adalah kita ingin menghilangkan ini. Kita ingin mengeliminasi ini dan ini ya. Ketika kita bisa berhasil mengeliminasi 3 elemen ini, maka kita sudah bisa menyelesaikan bentuk persamaan linear tersebut. Nah, bagaimana cara eliminasinya? Untuk mengeliminasi yang angka 2 ya, berarti dia berada di baris kedua ya, baris kedua. Berarti caranya adalah angka tersebut ya, yang di sini kita jadikan sebagai patokan. Kemudian ini ya, kolom di sini, kolom pertama kita jadikan sebagai patokan dasar untuk mendapatkan hasil eliminasi. Nah, baris yang kedua pada kolom pertama kita bagikan dulu dengan baris pertama, kolom pertama. Jadi di sini baris pertama itu adalah 2 ya, kolom pertama. Kemudian baris kedua ya, baris kedua kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom pertama itu adalah 1. Jadi dibagi dengan 1. Kemudian dikali dengan bagian baris pertama kolom ke-1 atau 1. Oke, ini hasilnya adalah 2 ya. 2. Kemudian hasil ini dikurangi oleh elemen pada baris kedua kolom baris kedua kolom pertama. Jadi 2 itu adalah 2 dikurang dengan 2. Itu sama dengan 0 ya. Sehingga elemen pada kolom kedua, kolom pertama, baris kedua itu menjadi 0. Seperti yang ini. Kemudian untuk yang ke kanannya, untuk yang bagian ini ya, sampai ke sini itu juga harus diselesaikan dengan cara yang kurang lebih sama. Tetapi nanti ada sedikit perbedaan pada perkalian yang di sini. Perkalian yang di sini. Ini yang berbeda, di situ aja yang berbeda. Nah, di yang bagian sini itu dikalikan dengan setiap
kolom yang sama dengan elemen yang akan kita eliminasi pada baris yang pertama. Ya, jadi ini ya, perhatikan ini ada diganti dengan setiap elemen yang ada pada kolom yang sama dengan elemen yang akan dieliminasi ya, pada baris yang pertama. Sehingga untuk yang bagian elemen -1 yang di baris yang kolom kedua bisa kita ganti dengan 2/1 tetap dikali dengan 2 ya. Jadi 2/1 dikali dengan 2 ya. Nanti yang sebelahnya 2/1 dikali dengan -3 ya. Begitu. Nanti hasilnya itu dikurangi oleh, kalau yang kolom kedua maka dikurangi oleh -1 ya. Hasil dari perkalian tadi, kemudian yang kolom ketiga akan dikurangi oleh -1 juga. Sehingga nanti bagian elemen kolom kedua baris kedua kita akan mendapatkan nilai -5. Bagian elemen pada kolom ketiga baris kedua kita akan mendapatkan nilai 5. Dan bagian elemen pada kolom keempat baris kedua kita akan mendapatkan nilai juga 5 sini. Begitu. Nah, kemudian yang di bawahnya pada baris yang ketiga kita menggunakan cara yang sama ya. Jadi patokan tetap menggunakan kolom pertama ya, kolom pertama. Tapi karena ini yang ingin dieliminasi adalah bagian baris ketiga, maka kita gunakan baris ketiga nanti ya, sama dengan yang tadi baris yang kedua, sama dimulai dari 3/1 ya. Dimulai dari 3/1 dikali 3 ya. Dikali 3 sama dengan 3 ya. Nah, 3 ini dikurangi oleh setiap elemen yang ada di baris ketiga. Ya, sehingga nanti yang pertama ini elemen yang baris ketiga kolom ketiga ini akan menjadi 0 ya. Karena 3 kurang 3 0. Kemudian baris yang kolom yang kedua sama, kolom kedua sama dengan cara yang tadi yang di baris kedua 2. Nanti ini setiap ini diganti dengan angka yang ada pada elemen yang sejajar dengan kolom pada elemen yang akan dieliminasi. Yang sejajar dengan kolom yang akan dielemen pada elemen yang akan dieliminasi pada baris ketiga 2 itu ya, 2 ini itu adalah 2 yang di atas ini. Itu artinya kolom yang sejajar ya, 2 itu. Jadi nanti untuk penyelesaian eliminasi 2 kita kalikan dengan berapa? 2 sini ya. Kemudian nanti dikurangi dengan 2. Begitu seterusnya sampai di elemen yang terakhir -5. Nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, sampai di sini kita ingin menjadikan -4 ini, kita ingin menjadikan elemen -4 yang di sini menjadi 0 ya. Menjadi 0. Kita tinggal membagi dengan dengan cara yang sama ya. Kita membagi dengan baris pertama kolom kedua yaitu 2 ini. Bukan baris pertama tapi baris kedua ya. Yang ini -5 ya, -4 per -5. Jadi untuk penyelesaian yang ini khusus kita berarti menggunakan kolom kedua ya, kolom kedua, dan barisnya itu hanya baris kedua dan ketiga.
min 4 per 5 min 5 berarti sama saja juga dengan 4 per 5. Nah itu dikali dengan minus 5 ya, 4 per 5 dikali dengan minus 5 per 5 dikali dengan minus 5 itu sama dengan 4 per 5 ya, sorry, 4 per 5 dikali dengan minus 5 itu adalah minus 5 ya kan. Kemudian nanti dikurangi oleh minus 4, sorry, minus 4. Kemudian dia akan dikurangi oleh minus 4. Minus 4 kurang minus 4 itu adalah 0 ya. Di sini nanti kita dapat 0. Kemudian yang seterusnya ya, untuk yang 10 sama minus 4 menggunakan cara yang sama sebagaimana cara sebelumnya ya. Sehingga nanti didapatkan 6 dan minus 18. Ketika kita sudah selesai di sini, berarti kita sudah bisa menyelesaikan bentuk persamaan linearnya. Dengan cara apa? Ini kita tulis ulang seperti ini. Bentuknya menjadi kayak ini ya. Maka tinggal kita tinggal kita selesaikan menggunakan bentuk persamaan linear. Kalau dirubah ke bentuk dirubah ke bentuk persamaan linear, berarti kan 6 kali X3 ya, kayak begini. 6 kali X3 itu sama dengan minus 18 ya kan. Kemudian minus 5 X2 tambah 5 X3 sama dengan 5 ya kan. X1 tambah 2 X1 minus 3 X3 sama dengan 3. Itu perkalian dari hasil perkalian matriks ini ya. Matriks yang ini kali ini sama dengan ini. Itu nanti hasilnya yang ini. Ya, hasilnya ini. Nah, kalau kita sudah dapat ini, berarti kita akan dapat nanti X1, X2, dan X3 ya. Dengan cara substitusi ya. Oke, demikian metode ya, 2 metode ya yang berhubungan dengan matriks untuk penyelesaian bentuk persamaan linear yang tentu itu rumit, tapi bisa diselesaikan dengan cara matriks gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.